Allah memandang qalbu kita, hati kita. Jadi momen puasa Ramadan ini di samping kita menahan lapar dan dahaga, tapi memperbaiki hati kita. Itu yang paling terpenting, karena Allah memandang hati kita. Jadi dalam hati kita ini di momen Ramadan ini harus kita bersihkan penyakit-penyakit hati itu. Kalau fisik itu penyakit gula, sakit encok, sakit apa lagi, penyakit johir, ini penyakit badan kan. Tapi kalau hati itu penyakitnya iri, dengki, ria, sombong, serakah. Itu penyakit-penyakit hati. Makanya itu harus kita bersihkan di momen Ramadan ini. Itu dia. Kita berharap di Ramadan ini nantinya kita akan mendapatkan predikat takwa seperti yang dibacakan tadi oleh Pak Sakta, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jangan hanya puasa kita ini hanya menahan lapar dan dahaga, tapi perbaikilah hati kita. Karena sesungguhnya yang bisa merasakan kehadiran Tuhan itu adalah hati kita. Kita perbaiki. Kalau selama ini ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa sombong, ada rasa curang dan sebagainya, perbaiki hati kita itu. Nanti dijelaskan lagi sama Pak Haji Elmi. Makanya yang penting kolbu kita, hati kita, masing-masing kita punya hati. Pikiran kita tunduknya kepada hati, maka harus dibersihkan hati kita, dibersihkan niat kita dalam berpuasa, dibersihkan aktivitas kita dari hal-hal yang tidak baik. Itu dia. Karena puasa ini dalam 12 bulan itu hanya 1 bulan. Inilah momen yang paling terpenting, perbaiki hati itu. Jadi menjaga hati itu dari rasa iri, rasa dengki dan penyakit-penyakit hati. Kalau kita sudah bisa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit itu, hidup pun tenang. Kalau kita punya rasa iri, pasti hati kita akan sakit. Kalau kita punya rasa dendam, pasti hati kita akan sakit. Kita pun nggak tenang. Tidur kita pun nggak tenang, akan berpikir bagaimana membalaskan dendam itu, bagaimana si fulan itu, karena ada rasa iri hati kita, kenapa dia bisa gitu, kenapa ini, itu. Tapi kalau hati kita sudah bersih dari penyakit-penyakit hati, enak. Kalau luka enak mengobatinya, luka di badan. Tapi kalau sudah hati yang sakit, itu sulit teman-teman sekalian. Maka ya Tuhan nafsul mutmainnah, yang disuruh di situ hai jiwa yang tenang, kata Allah. Irji'i rabbika radiyatan mardiyah fadkhul fi ibadi wa dakhul jannati. Jadi yang disuruh di Allah itu, yang disuruh masuk surga, hai jiwa yang tenang, masuklah kau ke dalam surga aku, kata Allah. Jadi yang disuruh itu adalah orang-orang yang berjiwa tenang hatinya. Nah, gitu. Maka banyak-banyak ketika kita mau bekerja itu sholat duha. Kan namanya sholat duha kan? Sholat duha dulu, berselawat dulu, dapat 20 kali, dapat 30 kali, kalau bisa 100 kali, ya kan? Tapi jangan sampai 1000 kali, nggak berangkat nanti kan? Nah itu dia. Jadi yang penting berselawat dulu, berselawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, selawat. Nah itu dia. Banyak berselawat, banyak beristighfar. Jadi kalau mau duha itu, setelah duha itu berselawat, istighfar, baru alhamdulillah, baru berangkat, bismillah. Jadi yang pertama kita berselawat dulu kepada Rasul, karena Rasul itu yang mengenalkan kita kepada Allah. Selanjutnya kita istighfar atas dosa-dosa kita. Nah, itu dia. Ya kan? Mungkin selama ini kita kurang mensyukuri nikmat, istighfar kita mohon ampun. Nah, baru bersyukur kita atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ibadah. Ketika kita pun beribadah, sholat duha tadi, itu harus ada rasa syukur. Ya Allah, bersyukur aku hari ini Engkau beri kesempatan aku untuk duha.
Ya Allah, bersyukur hari ini aku bisa berselawat kepada Nabi-Mu. Itu dia dibanding dengan orang-orang yang tidak bisa sholat duha gitu. Jadi sholat kita itu harus kita syukuri. Itu dia. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Ya, kita berharap hubungan silaturahmi kita saling mengingatkan, saling menguatkan, sehingga aktivitas pekerjaan kita bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap butiran-butiran keringat kita ini di lapangan itu menjadi ibadah bagi kita dan nanti di sana dibangunkan surga. Tapi niatnya betul gitu. Ketika kita dari rumah niatnya betul berangkat, niatnya karena Allah, aktivitas kita kerja itu karena Allah, yakinlah bukan hanya basil-basil itu saja. Basil itu sebagai hadiah itu. Tapi bagaimana butiran-butiran keringat kita ketika kita di lapangan itu berkeluar keringat itu menjadi ibadah, butiran-butiran ibadah, butiran-butiran pahala yang dicatat dan nantinya dibangunkan di surga, istana di surga. Itu dia. Tapi jangan yang lurus. Makanya perbaiki niat, perbaiki hati. Innamal a'malu binniyat itu. Jangan sia-sia hanya bekerja tapi tak dapat pahalanya, tak dinilai ibadah, sangat rugi. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir itu mari kita saling menjaga, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, dan mari kita saling memperbaiki hati kita masing-masing. Itu dia. Saya pikir itu sekali lagi kami keluarga besar Pradesa Fans Mandiri dan keluarga saya sendiri mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini kita mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang kurang berkenan atau kata khilaf dan sebagainya, tingkah laku yang kurang berkenan dulu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.